Pasal. Kita buka dulu Alkitabnya. Oke, kita masih sebentar akan berdoa sebelum kita masuk. Hari ini kita akan pendahuluan. Kita Filipi, surat Filipi, bisa juga disebut surat Filipi karena memang bentuknya surat. Atau kita sebut kitab Filipi juga bisa. Sudah diambil ya belakangnya? Ya, belum. Oke, baik. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Linda masuk. Ya, kau? Lagi. Ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Minta persediaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu untuk belajar Tuhan melalui hamba-Mu. Pastikan pakai dia segala-galanya, supaya kami belum mengerti rasa firman Tuhan yang dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita buka Filipi pasal 1 dan hari ini kita akan masuk di ayat 1 dan ayat 2. Kita bicara mengenai pendahuluan atau salam sih. Karena hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, jadi pendahuluan di sini, walaupun ini hanya sekedar salam, tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari darinya. Jadi kita masuk di poin kita. Pertama kita bicara mengenai siapa penulis kitab. Kalau kita memulai mempelajari suatu kitab, kita mau tahu siapa penulisnya, siapa penerimanya, ada kenapa kitab ini ditulis atau surat ini ditulis dan sebagainya, atau belakangnya apa, itu akan membantu kita untuk memahami isinya. Jadi kalau kita tahu, oh ini si ini, dia nulis kepada si ini, isunya adalah ini. Jadi itu adalah konteks yang sangat bagus dan sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu di sini. Jadi poin nomor 1, penulis kitab ini adalah tentu Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus adalah penulis kitab. Bagaimana jelas di dalam pasal 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus di sini. Kadang-kadang ada yang bertanya, loh, ini dari Paulus atau dari Paulus dan Timotius? Jadi penulisnya 1 orang atau 2 orang di sini? Karena perhatikan di situ kan, di ayat 1 dari Paulus dan Timotius di situ. Wah, apakah selama ini kan kita pahami ini surat-surat Paulus? Ataukah kita harus merevisi, ini bukan cuma Paulus yang tulis, maka Paulus dan Timotius, apakah kita harus revisi seperti itu? Nah, ternyata tidak ya. Jadi dalam misian kita, dan walaupun nama Timotius muncul di situ dari Paulus dan Timotius, ia bukanlah penulis surat ini. Jadi Timotius walaupun namanya muncul, dia bukan penulisnya. Timotius tidak ikut menulis surat ini, kecuali bisa jadi sih dia kayak juru tulis, bisa ya, bisa jadi Timotius juru tulis atau lain sebagainya. Tapi yang jelas isinya dari Paulus, murni dari Paulus ya. Kenapa? Nah, kita tahu ini secara konsisten Paulus memakai kata ganti pertama tunggal. Kata ganti pertama tunggal yaitu aku atau saya. Yang lain terjemahkan saya. Di dalam berbahasa biasanya kalau kita bilang kata ganti ya, ini sedikit belajar bahasa, pronoun atau kata ganti orang atau pronoun itu kita bagi menjadi orang pertama. Ini ada singular, kita sebut tunggal. Kemudian ada plural atau jamak.
dan kita bagi menjadi orang pertama, orang kedua, kemudian ada orang ketiga. Ya. Jadi dalam bahasa itu seperti ini. Yang dimaksud adalah orang pertama adalah orang yang berbicara. Orang pertama itu orang yang berbicara, orang kedua itu orang yang diajak bicara. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Jadi namanya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, ada singular. Kalau orang yang lagi bicara, dia menyebut diri sendiri apa? Aku atau saya. Itu kalau tunggal kan? Aku atau saya. Kalau jamak apa? Kami. Ya. Atau kita, kalau bahasa Indonesia juga bisa. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Siapa yang kita ajak bicara, kita sebut dia apa? Kamu. Yang plural? Kalian. Ya, kalian. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Kemudian kalau kita ngomongin orang lain, kita sebut dia apa? Ganti orang ini. Dia. Ya. Kalau banyak? Mereka. Mereka. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia ada satu trik. Satu trik, saya nggak tahu kenapa mereka bikin trik seperti ini. Karena di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita jarang atau mungkin nggak ada sama sekali, ya saya boleh cek ada nggak sama sekali, hampir nggak ada muncul kata kalian. Jadi dalam Alkitab Indonesia kalau dia tunggal dia pakai engkau, kalau jamak dia pakai kamu. Saya bingung juga kenapa begitu. Padahal dalam bahasa Indonesia kamu itu kan tunggal mestinya. Kalau jamak itu mestinya apa? Kalian. Gitu. Tapi LAI, Lembaga Akhir Indonesia, ketika dia menerjemahkan yang jamak dia terjemahkan kamu, kalau yang tunggal dia terjemahkan engkau atau kau. Padahal engkau dan kamu itu mestinya sama-sama tunggal mestinya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kapanpun kalian baca Alkitab lalu ketemu kamu, kita harus paham di bahasa aslinya itu kata ganti orang kedua jamak sebenarnya. Jamak. Jadi maksudnya adalah kalian. Jadi lebih dari satu. Ini maksud. Barulah kalau Alkitab Indonesia memakai kata engkau, dia pakai. Ya. Nah, Paulus ini penting. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, siapa di sini yang pernah baca KJV kan? KJV ya, King James Version. Kalau bahasa Inggris modern ini nggak dibedakan. Ini you dan you. You dan you. Jadi you bahasa Inggris itu bisa you satu orang, bisa you banyak orang. Tapi kalau dalam KJV dia masih dibedakan. Ada you dan yang jamaknya adalah ye. Ya. Ye. Nah, ini salah satu keuntungan dari King James juga. Karena kita bisa membedakan kapan dia singular, kapan dia jamak. Ya. Oke. Nah, tetapi kembali ke isian kita. Secara konsisten, Paulus memakai kata ganti pertama tunggal, yaitu aku, di dalam surat ini. Misalnya, dari ayat 3 kan, aku mengucap syukur. Ayat 4, aku berdoa. Jadi dia tidak bilang kami. Ya, kalau dia bicara kami, maka dia sedang memikirkan dia dengan Timotius. Ya, tapi dia selalu aku. Berarti memang penulis surat ini memang cuma Paulus saja sebenarnya. Ya, jadi aku terus. Gitu, ya. Bahkan kalau saya nggak salah ada sekitar 50-an kali dia pakai kata aku atau ku di dalam surat ini. Terus ya aku. Nah, jadi jelas bahwa walaupun nama Timotius muncul, dia bukan penulis surat ini dalam pengertian dia ikut menyumbang isinya gitu. Enggak. Ya, surat ini memang ditulis oleh Paulus. Kenapa? Nah, kenapa nama Timotius muncul? Oke, nama Timotius disebut oleh Paulus karena Timotius dikenal oleh jemaat itu. Ya,
Jadi Timotius dikenal oleh jemaat itu. Jadi Timotius kemungkinan besar ikut menulis dalam pengertian dia adalah juru tulis. Mungkin Paulus mendikte, Timotius yang tuliskan. Dan kita tahu bahwa Paulus itu punya masalah di matanya. Jadi di kitab Galatia, surat Galatia kita tahu bahwa mungkin karena dia pernah ditimpukin batu. Ingat di kota Listra, Paulus pernah dirajam batu sampai dikira mati loh. Dan saya yakin itu nggak enak ya. Walaupun kita bacanya, aduh syukurlah Paulus nggak mati. Ya benar sih syukur, tapi Anda bayangin dilemparin sampai setengah mati gitu. Itu luka-lukanya itu seperti apa? Dilempar batu itu sakit loh. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil aja sakit gitu. Apalagi kalau sampai dikira mati gitu. Anda bisa bayangkan itu udah damage-nya bagaimana. Nah, bisa jadi ada yang kena mata dia dan sebagainya. Nah, sehingga di kitab Galatia Paulus bilang, kalian sangat mengasihi aku, sekiranya mungkin kalian mau memberikan mata kalian untuk aku. Jadi ada indikasi bahwa mata Paulus agak bermasalah. Itu adalah duri dalam daging dia, kemungkinan besar. Duri dalam daging, dan dia sudah minta Tuhan sembuhkan dia. Ingat, Paulus kan bisa punya kuasa mukjizat menyembuhkan banyak orang lain. Tanya kenapa dia nggak sembuhkan diri dia sendiri? Dia sudah minta sama Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan bilang apa? Cukuplah, kasih karuniamu lagi. Dan ada kehendak Tuhan, Paulus tetap memiliki itu di dalam daging ini. Ya, dan Timotius bisa jadi juru tulis dia. Tapi kenapa disebut? Biasanya juru tulis Paulus nggak disebut, cuma sedikit aja yang disebut. Karena Timotius dikenal oleh jemaat itu. Jadi jemaat Filipi mengenal Timotius, berhubung ia ikut bersama Paulus ketika mereka memberitakan Injil di Filipi, ya, di Filipi. Jadi nanti kita akan baca di kisah para rasulnya, ketika Paulus pertama menginjil di Filipi itu beserta dengan Timotius. Jadi jemaat Filipi mengenal Timotius. Ya. Oke. B. Timotius akan Paulus utus kepada mereka untuk menyampaikan surat ini. Jadi ingat, pada zaman itu belum ada tukang pos, apalagi Gojek segala macam, belum ada ya. Jadi kalau mau tulis surat, ya harus tunggu ada orang yang mau ke sana, gitu, atau sengaja utus orang. Jadi tunggu siapa mau ke daerah sana, atau sengaja utus orang ke daerah sana, bawakan surat ini. Nah, coba kita buka di pasal 2 ayat 19. Masih dalam Filipinya, Filipi 2 ayat yang ke-19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal itu. Jadi ya, kita melihat di sini bahwa Timotius akan Paulus utus kepada mereka. Jadi Paulus ingin menyatakan kesatuan hati antara dia dan muridnya itu, bahwa semua yang dia tulis di surat Filipi, Timotius juga tahu, Timotius juga setuju. Sehingga ketika nanti Timotius sampai ke Filipi, dia bisa efektif dalam membawakan berkat-berkat rohani kepada jemaat di Filipi. Oke. Selanjutnya apa lagi? Poin nomor 2. Dalam surat ini Paulus menyebut dirinya hamba-hamba Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam Textus Receptus bunyinya Yesus Kristus, dalam critical text dibalik sehingga di Alkitab Indonesia disebut Kristus Yesus. Tidak terlalu beda besar sih, tapi ini salah satu hal yang ini aja, variasi antara TL dengan JT. Ya. Dan saya sudah cek sedikit kemarin di program Alkitab saya, critical text jauh lebih sering menyebut Kristus Yesus daripada Textus Receptus. Ya, jadi Textus Receptus saya ada cek, dia menyebut Kristus Yesus sekitar 50-an kali, sedangkan di CT menyebut Kristus Yesus sekitar 80-an kali. Di mana sisanya itu TR menyebutnya Yesus Kristus. Ya, mungkin kita berkata bedanya apa ya Yesus Kristus dengan Kristus Yesus? Ya mungkin memang tidak terlalu banyak berbeda sih. Ya, Yesus Kristus, Kristus Yesus. Ya, tapi itu satu variasi, jadi variasi antara TR dengan JT.
Jadi ya, kalaupun kita tidak tahu bedanya apa hari ini, itu suatu hal yang kita pandai gitu, pandai sini. Ya, Kristus Yesus. Hamba-hamba, ya, hamba-hamba Kristus Yesus, kata Yesus Kristus. Dan cukup menarik bahwa Paulus tidak memakai titel rasul. Dia tidak menyebut dirinya rasul di sini. Ya, karena dimasukkannya Timotius. Kalau dia bilang dari Paulus dan Timotius rasul-rasul Kristus Yesus, maka berarti Timotius salah satu rasul. Ya. Tapi karena Timotius bukan rasul, jadi dia tidak memakai titel rasulnya. Dengan dia memakai titel hamba saja, hamba. Ya. Nah, ada sebagian orang yang menganggap Timotius itu rasul. Jadi ada orang yang menganggap Timotius rasul berdasarkan ada ayat di kisah para rasul yang mengindikasikan Timotius rasul. Tapi ingat bahwa rasul itu ada dua jenis ya, rasul yang jabatan, rasul Yesus Kristus. Ada rasul yang utusan biasa. Nah, jadi Timotius adalah rasul utusan biasa, itu nggak masalah. Tapi indikasinya dalam Alkitab adalah bahwa Timotius itu bukan rasul jabatan seperti Paulus. Dan ini semakin jelas lagi terlihat di surat yang lain. Coba kita lihat di dalam Kolose 1. Di Kolose 1 ayat 1. Ini Paulus dan Timotius juga, sekali lagi. Paulus dan Timotius juga, tapi di kali ini Paulus sengaja membedakan dirinya dengan Timotius. Nah, perhatikan di Kolose 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius apa katanya? Saudara kita. Jadi kalau misalnya Timotius benar-benar adalah rasul juga, mestinya dia disebut apa? Dia satu kategori kan gitu kan? Dari Paulus dan Timotius yang dua-duanya adalah rasul Yesus Kristus mestinya. Dia bilang gitu di Kolose. Tapi tidak, di Kolose dia membedakan saya rasul, Timotius adalah saudara. Timotius adalah saudara. Jadi pembedaan seperti itu mengindikasikan bahwa memang Timotius bukan rasul dalam pengertian rasul jabatan, walaupun dia bisa disebut rasul dalam pengertian utusan jemaat atau utusan siapa. Gitu. Kembali ke Filipi, ya, kalau di Filipi dia tidak membedakan dirinya dengan Timotius, dia hanya bilang pokoknya kami adalah hamba-hamba saja. Kami adalah hamba-hamba di sini. Jadi kata hamba, kalau kita kembali ke isian kita, kata hamba berasal dari kata Yunani. Ada yang tahu kata Yunani apa? Kata hamba ini? Doulos, ya, doulos. Ini kalau di huruf Yunani tulisnya begini. Nah, kalau di Indonesia kan ya kira-kira begini ya. Doulos di sini. Dan doulos ini dalam bahasa Yunani, terutama di zaman itu dipakai untuk mengacu kepada budak. Mengacu kepada budak yang bisa diperjualbelikan. Jadi ini bukan hamba dalam pengertian kayak karyawan begitu. Doulos pada waktu itu mengacu kepada budak milik. Ya, budak milik. Jadi ini adalah kata yang rendah sebenarnya. Kata yang rendah. Dan kata hamba itu sebenarnya rendah ya. Tetapi Anda tahu, karena kekristenan lah kata hamba menjadi kata yang terhormat ya, dalam konteks tertentu. Kalau bukan karena kekristenan, ngapain kita mengaku diri hamba gitu kan? Sebenarnya nggak ada kenapa gitu, ngapain? Jadi kata hamba itu konotasinya jelek, gitu. Konotasinya rendah, konotasinya ya kamu ini orang yang tidak bernilai. Ini konotasi kata hamba, tetapi adalah kekristenan, adalah Alkitab. Ketika Paulus malah dengan bangga mengatakan kami adalah hamba-hamba Allah. Kami adalah doulos. Kami adalah servants. Jadi itu mengangkat jadi hamba. Sehingga hari ini kita malah bermegah kalau kita bilang kita ini hamba Tuhan.
hamba Tuhan. Jadi derajat hamba ini terangkat karena siapa yang dilayani. Siapa yang dilayani? Yang dilayani ini maha tinggi, yaitu Tuhan. Yesus Kristus itu yang sudah paling tinggi. Maka hambanya Yesus Kristus itu tinggi juga, karena kita hambanya Dia. Jadi kekristunanlah yang memuliakan istilah hamba ini, karena siapa yang dilayani dulu? Yang dilayani adalah Tuhan. Padahal sebenarnya kalau zaman itu ngapain ada orang berbangga dia adalah daulos? Ini budak, nggak punya hak, nggak punya apa-apa ini nilai. Oke, itu adalah penulis surat. Penulis surat yang sudah jelas. Sekarang kita masuk ke penerima surat. Penerima surat dan tujuan penulisan. Tujuan nanti ya, penerima surat dulu. Poin nomor 3 masih di ayat 1. Tertera dengan jelas bahwa surat ini dituliskan kepada, pertama, semua orang kudus. Semua orang kudus, itu di ayat 1. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Mereka disebut orang kudus bukan karena kemampuan hidup mereka, melainkan karena mereka memiliki posisi kudus di dalam Yesus. Dan ini sudah kita bahas waktu kita masuk ke Efesus, surat Efesus yang lalu. Di surat Efesus itu juga begitu. Paulus menulis kepada orang-orang kudus yang di Efesus. Jadi saya akan tekankan berulang kali bahwa di dalam Alkitab sebutan utama untuk orang percaya bukan orang Kristen bahkan. Anda boleh search di konkordansi, Anda search di Alkitab elektronik Anda, kata Kristen hanya muncul di Alkitab beberapa kali saja, kalau saya tidak salah 4 atau 5 kali ya. Boleh search di situ. Kata Kristen hanya muncul beberapa kali saja. Bisa dihitung jari. Orang Kristen, orang percaya disebut Kristen pertama di Antioquia memang. Mungkin ada lah beberapa kali lagi kata Kristen dipakai, tapi jarang, hanya beberapa kali. Sebutan utama Alkitab untuk orang percaya adalah orang kudus. Itu adalah sebutan utama di dalam Perjanjian Baru untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang kudus. Bukan karena tinggal di kota kudus, Indonesia kita punya kota kudus. Tapi karena kita memiliki posisi kudus di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang kudus ini belum memiliki karakter kudus, karena Paulus masih menegur mereka. Orang Korintus disebut kudus, padahal mereka banyak juga dosanya, masih jatuh. Tapi kenapa mereka disebut orang kudus? Karena posisi mereka. Posisi mereka ketika mereka percaya Yesus, sudah mendapat posisi orang kudus. Jadi sekali lagi, dan ini terus ya kita harus terus katakan. Jadi konsep orang kudus yang salah di gereja Katolik ya, dan gereja Ortodoks, bahwa mereka mengangkat orang-orang tertentu menjadi santo santa, itu juga konsep yang sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya, jadi kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus, jadi kudus dalam Kristus Yesus tadi, yaitu pada posisi kita. Tetapi juga selain itu kepada apa? Para penilik jemaat dan diaken. Para penilik, jadi itu isi kita B ya, 3B, para penilik. Nah, penilik adalah dari kata episkopos dalam bahasa Yunaninya. Kata episkopos itu terjemahkan penilik. Episkopos itu artinya adalah semacam pengawas. Pengawas, orang yang mengawasi. Kalau bisa terjemahkan juga di bahasa Indonesia overseer. Overseer. Jadi kayak ya yang mengawasi. Nah, episkopos ini dari kata episkopos ya. Akhirnya kalau dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan bishop. Bishop. Dan ini sebenarnya mengacu kepada apa? Episkopos ini mengacu kepada gembala. Gembala itulah episkopos, penilik. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul
Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke coba kita lihat ayat 17. Kita lihat ayat 17 dulu. Kisah Rasul 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi penatua penatua jemaat disuruh datang. Lalu Paulus ngomong sama mereka. Kita lengkap saja langsung ke ayat 28-nya. Ingat bahwa ini Paulus bicara kepada para penatua di sini. Lalu di ayat 28 dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Nah, ini kata episkopos itu lagi, penilik. Jadi dia sedang ngomong sama penatua, tapi dia bilang bahwa kalian diangkat menjadi penilik. Berarti penilik dengan penatua itu sama begitu. Terus dikatakan apa lagi? Kamu telah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk apa? Menggembalakan. Berarti gembala juga gitu. Makanya kita bilang istilah penilik, gembala dan penatua itu sama sebenarnya. Penilik sama dengan gembala sama dengan penatua. Ini tiga istilah yang mengacu kepada jabatan yang sama. Mengacu kepada jabatan yang sama. Nah, adalah kesalahan ketika selanjutnya dalam sistem Katolik, sekali lagi bicara soal Katolik, adalah suatu kesalahan akhirnya mereka bikin bishop itu di atas ini, di atas imam biasa, dan mereka punya imam aja udah salah. Nah, mereka punya imam aja udah salah. Tapi ya mereka orang Katolik mereka punya imam. Nah di atas imam ada bishop. Gitu. Jadi mereka membuat bishop itu kayak pengawasnya ini imam. Padahal bukan. Penilik itu adalah gembalanya jemaat. Yang dia awasi adalah jemaat. Jadi ini kan ini imam baru ke jemaat. Nanti di atas bishop lagi ada lagi namanya apa? Archbishop dulu ya. Archbishop. Ya. Uskup Agung. Jadi ini uskup. Ini uskup Agung. Mereka bilang ya, Agung. Jadi dan di atas itu paus sebenarnya. Nah, kardinal itu kayak semacam kardinal itu terdiri dari uskup agung. Ya, jadi kayak semacam dewan lah. Kardinal itu kayak dewan DPR-nya Katolik, yang terdiri dari uskup agung. Jadi uskup agung yang paling kuat, paling berpengaruh biasanya dimasukkan ke dalam kardinal ini. Nah, jadi ya ini sistem yang nggak ada dalam Alkitab, nggak ada istilah archbishop dan apa ini, apalagi paus. Ya. Jadi kita dari sini kembali ke Filipi 1 ayat 2 di sini, dan pertama jadi para penilik, ya. Dan kedua dan diaken. Jadi yang kedua para penilik dan diaken. Diaken ini dari kata diakonos, jadi Anda bisa lihat langsung saja ditransliterasikan diakonos jadi diaken. Kedua istilah ini mengacu kepada jabatan dalam jemaat, ya, mengacu pada jabatan dalam jemaat. Oke, dan dari sini kita melihat, ya inilah jabatan dalam jemaat. Dia tidak ngomong soal uskup agung, dia tidak ngomong soal imam. Imam bukan jabatan dalam jemaat. Imam adalah status orang percaya. Semua orang percaya itu sudah imam, bukan jabatan lagi dalam perjanjian baru. Ya. Lalu kita lihat sekarang di sini poin 4. Oke, jadi mereka ada di Filipi. Filipi itu di mana? Filipi adalah sebuah koloni Romawi dan kota utama di Makedonia. Jadi letaknya di daerah Yunani sana. Yunani, dan Filipi adalah kota pertama di mana Paulus mendirikan jemaat di Eropa. Nah, jadi kota Eropa pertama yang Paulus dirikan jemaat.
Karena sebelumnya Paulus mendirikan jemaat masih di daerah Asia, yang kita hari ini sebut Asia. Kan? Jadi dia sudah bergerak ke daerah Galatia. Galatia itu masih termasuk Asia, ya tentu kalau daerah Israel sana ya Asia, semua disebut Asia. Jadi pertama kali dia ke Eropa untuk mendirikan jemaat itu adalah Filipi. Ya, Filipi. Jemaat di Filipi didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misi kedua. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal 16. Coba kita intip sebentar Kisah Rasul pasal 16. Ini Kisah Rasul pasal 16. Dan sedikit mengenai tadi Timotius dari ayat 1 dan 2. Waktu Paulus ada di kota Derbe, Listra, disitulah dia ketemu Timotius. Ya, Timotius selalu direkrut oleh Paulus. Timotius jadi ikut dengan Paulus di dalam perjalanan misi. Jadi, dari ayat 4 dia menyeberang ke Makedonia di sini. Menyeberang ke Makedonia, dan akhirnya di Makedonia dia sampai ke kota Filipi. Dan di ayat 12 Kisah Rasul 16-12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Kota pertama itu maksudnya kota utama, gitu ya, kota utama. Dan ini secara arkeologi benar. Jadi ini sejarah yang sangat tepat sekali. Lalu sisanya kita lihat di ayat 13 dan seterusnya mengenai Paulus di Filipi. Nah, kita tidak akan baca semuanya. Moga-moga Anda masih ingat ceritanya. Paulus di Filipi, pertama dia menangkan, siapa yang pertama dimenangkan di situ? Lydia, itu isian kita di sini ya. Salah satu orang yang pertama kali bertobat di kota itu adalah Lydia. Lydia, seorang penjual kain ungu. Ya, lalu Lydia bertobat, dan seisi rumahnya juga bertobat dan dibaptis. Yang sering orang bilang, oh berarti ada bayi, ya enggak juga, gitu ya. Kenapa Lydia disebut dan bukan suaminya? Ya bisa jadi dia janda, itu satu kemungkinan, gitu kan? Bisa jadi dia tidak menikah, atau dia janda, atau tak apa lagi yang lain. Dan yang jelas tidak ada bayi yang dibaptis di sini. Tapi kemudian masih dalam bagian kita, walaupun Paulus mengalami aniaya di Filipi, antara lain dipenjarakan. Nah, ini ada ceritanya, Paulus dipenjarakan karena mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Akhirnya dia disesah, dia sama Silas waktu itu dijebloskan ke dalam penjara. Namun Injil berkembang di kota tersebut, menjangkau bahkan termasuk kepala penjaranya. Itu kita sudah tahu ceritanya di Kisah Rasul 16, bagaimana malam-malam Tuhan buat gempa bumi dan terlepaslah semua. Kepala penjara hampir mau bunuh diri, tapi Paulus menyelamatkan dia, bukan hanya secara fisik, tapi lebih terutama lagi menyelamatkan dia dari kematian kekal yang memberitakan Injil kepadanya. Ya. Jadi kita bisa melihat kota ini dimulai dengan Lydia keluarganya, kemudian kepala penjara, dan nanti ada lagi yang lain. Muncullah suatu jemaat di sini, jemaat Filipi. Oke, tempat dan tanggal penulisan sekarang. Ingat, surat Filipi ditulis dari dalam penjara. Coba kita kembali dalam Filipi 1. Ini jelas sekali ayat 13 misalnya ya, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus ya. Dan mengacu kepada istana berarti kemungkinan besar ini pemenjaraan yang di Roma ya, karena Paulus beberapa kali dipenjarakan kan. Dia pernah dipenjarakan di Filipi itu sendiri, dia pernah dipenjarakan, karena nggak mungkin lah dia di situ yang maksudnya dia. Dia pernah dipenjarakan di Kaisarea, dia pernah dipenjarakan juga di Roma 2 kali kemungkinan. Ini adalah pemenjaraan di Roma karena ada sebut istana. Kemudian ini adalah pemenjaraan pertama kemungkinan besar. Jadi dia belum akan mati di sini. Dengan demikian Filipi masih termasuk dalam prison epistles atau surat-surat penjara bersama dengan prison epistle yang lain apa saja? Ya, termasuk Efesus yang baru saja kita pelajari kan, Efesus, kemudian apa lagi? Efesus,
Filipi, Kolose, Prison Epistles, plus satu lagi Filemon. Jadi 4 ini yang biasa disebut sebagai surat-surat penjara. Nah memang 2 Timotius juga surat penjara, tapi 2 Timotius kemungkinan besar itu pemenjaraan yang lain lagi. Itu pemenjaraan yang di Roma yang kedua, di mana dia akan mati di situ. Jadi biasanya kalau kita bilang Prison Epistle, ya itu adalah Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Oke, poin nomor 6. Dengan demikian tanggal penulisan adalah sekitar 60 Masehi. Jadi itu kira-kira perkiraan kita, kira-kira kapan Paulus dipenjarakan di Roma, 60 Masehi sekitar. Sedangkan perjalanan misi kedua itu terjadi antara sekitar tahun 50 sampai 53. Berarti surat ini ditulis sekitar berapa? Ya, 9 tahun, 8 sampai 10 tahun. Ya, itu bisa 8 sampai 10 tahun setelah jemaat Filipi didirikan. Surat Filipi ditulis oleh Paulus saat dia dipenjarakan di Roma kepada jemaat yang dia dirikan sekitar antara 8 sampai 10 tahun yang lalu. Dia masih mengasihi mereka, dia masih ingat akan mereka, dan dia mau menguatkan mereka. Oke, tema dan tujuan tulisan. Poin nomor 7, setelah mendengar bahwa Paulus dipenjarakan, jemaat Filipi mengutus Epafroditus. Epafroditus, seorang pelayan Tuhan di Filipi, untuk melayani dan membantu Paulus secara keuangan. Ya, jadi jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang rupanya Paulus izinkan juga mereka membantu dia secara keuangan, gitu ya. Karena ada jemaat lain, Paulus bilang, aku tidak mau terima uang dari kalian. Ya, seperti jemaat Korintus, Paulus bilang, aku tidak mau ini. Tapi jemaat Filipi, ya rupanya Paulus punya hubungan yang spesial juga dengan mereka, dan mereka mengirimkan Epafroditus untuk melayani Paulus di penjara, dan untuk membantu dia secara keuangan. Ya, dan itu bisa kita lihat ya, Epafroditus disebut ini di ayat 25, pasal 2 ayat 25. Jadi bersamaan dengan surat ini Paulus kirim balik lagi Epafroditus ya, sementara itu kau nggak perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi Epafroditus adalah orang Filipi yang diutus jemaat untuk melayani Paulus. Dan kita lihat lagi di ayat yang ke-15, pasal 4 ayat 15 dan 14 dari pasal 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, bahwa waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus mengingat baik bahwa jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat yang mengirimkan uang kepada dia bahkan, ya, atau bantuan materi di sini. Dan Paulus bilang, aku sangat senang walaupun bukan itu yang kuutamakan, ya, bukan itu yang aku minta dari kalian di situ. Tapi ini adalah jemaat Filipi di sini. Oke, masih dalam isian kita, Paulus menulis surat ini untuk berterima kasih kepada jemaat Filipi, ya, sekaligus menguatkan mereka secara doktrinal dan praktikal. Ya. Poin nomor 8, beberapa tujuan dan tema dalam surat Filipi. A. Sukacita dalam menjalani hidup sebagai orang percaya sekalipun di penjara seperti Paulus. Jadi salah satu tema dalam surat ini adalah sukacita. Kita akan temukan itu. Bersukacitalah, Paulus bilang. Dan ini sangat lucu karena Filipi mengirim Epafroditus untuk menghibur Paulus. Paulus hibur mereka, ya kan? Paulus hibur mereka. Bilang, kalian harus bersukacita. B. Orang percaya perlu terus bertumbuh.
perlu terus bertumbuh, menatap ke depan kepada Yesus sebagai teladan, berdoa dan melayani dalam jemaat. Ini adalah yang Paulus nyatakan kepada jemaat ini. C. Hukum Taurat tidak bisa menjadi dasar kebenaran kita. Paulus kembali menegaskan ini untuk melawan pengajar-pengajar sesat yang datang. Dan D. Tema kristologi, memahami Yesus sebagai sepenuhnya ilahi dan menjadi sepenuhnya manusia. Jadi ada doktrin kristologi yang penting juga dalam Filipi. Itu semua akan kita bahas. Jadi kita mengantisipasi dalam membahas kitab Filipi ini, kita akan dikuatkan dan bertumbuh. Ya. Outline besar kita, 1. Pasal 1, Kristus adalah hidup kita. Ayat kuncinya Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Pasal 2, tema besarnya adalah Kristus adalah teladan kita. Ayat kuncinya adalah ayat 5, pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dalam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pasal 3, temanya adalah Kristus adalah tujuan kita. Ayat kuncinya adalah pasal 3 ayatnya ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan ayat pasal 4, temanya adalah Kristus adalah kekuatan kita. Ayat kuncinya Filipi pada 13, segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi banyak sekali hal-hal yang indah yang akan kita pelajari dalam surat Filipi ini. Mari kita mempelajarinya dalam ini. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada, kita tutup dalam doa. Minta Saudara Hans membimbing dalam doa. Silakan. Berdoa. Bapak surga, hari ini kami bersyukur karena kami sudah mempelajari permukaan dari surat Filipi ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti, mengingatnya dengan baik dan juga dapat mengetahui pengajaran yang terkandung di dalam surat Filipi ini. Tetapi juga Bapak yang sudah mengajar kami agar pelayanan yang selalu berkembang dan keluarganya selalu penuh dan sejahtera dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.